Tiga. Halo Bang Ridwan, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, baik. Abang ini kan ya orang yang mendorong Mbak Puan untuk maju presiden lewat Mbak Puan. Nah, kalau dilihat hari ini Bang, masalah Ganjar Prabowo itu gimana Bang menurut Abang? Jadi sedikit aku cerita singkat ya tentang saya orang pertama mungkin yang mempopulerkan atau mendorong Mbak Puan presiden dengan membangun kemampuan Maharani Nusantara, kemudian menjadi generasi muda berjuang Nusantara seperti kemampuan. Persoalan tentang dinamika yang hari ini beredar Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, sebenarnya saya sudah memperkirakan itu sebenarnya. Tapi di video-video saya sebelumnya saya tampilkan. Kalau Ganjar Prabowo, yang pasti saya menolak mentah-mentah. Pasti saya menolak mentah-mentah. Karena dasar saya membangun kemampuan ini adalah untuk Mbak Puan. Terus digarisbawahi. Jadi nggak mungkin saya berkhianat untuk Mbak Puan, nggak mungkin. Kalau Ganjar yang akhirnya diusung oleh Ibu Mega saat ini ya, karena masih ada waktu tanggal 16 Oktober, jadi masih ada waktu sebulan perubahan, apa ada evaluasi atau perubahan nama dari Ganjar ke Mbak Puan atau gimana, semua masih dinamika. Tapi kalau Prabowo Ganjar yang hari ini dinamika yang terjadi, ya ngapain harus Ganjar diusung kalau nomor 2? Ya mendingan ke Mbak Puan dong. Anda salah itu. Oh iya. Pertama komitmen batu tulis yang sepakatin akhirnya kesampaian, kayak gitu. Iya. Tapi kalau Ganjar Prabowo Ganjar ya ngapain gitu loh? Masa sih ibu tega banget sih kalau musuh Ganjar jadi cawapres? Iya. Kan kayak gitu. Ya mendingan anaknya yang jelas, sudah berkompeten, jelas lah secara ideologi, secara biologis semuanya udah terjaga semuanya. Gitu. Kan orang nggak suka Puan ini kan karena alasannya kan klasik, bukan substansi. Saya mau berdebat nggak dengan orang-orang yang katanya hari ini baru dukung Ganjar? Mau tantang saya berdebat sama mereka semua. Gitu. Apa alasan kalian nggak suka dengan Puan? Gitu. Saya mau tantang dan apa kelebihan Ganjar? Iya. Kalahnya Mbak Puan kemarin itu karena elektabilitas, karena dijamin akan menang. Oke, ibu mengalah, logikanya gitu dong. Iya. Nah sekarang kalau elektabilitas kalah sama Prabowo, terus dia mau menyerahkan diri menjadi cawapres, buat apa mendingan Mbak Puan sekalian? Kan logikanya gitu, benar nggak? Benar. Nanti seperti apa itu pesannya Mas Bambang Pacul nih, yang Teh botol. apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Iya, Ya benar kan? Iya, itu kan loyalis Mbak Puan sebenarnya kan gimana ya? Karena mereka itu pengurus partai, kader partai, yang ngikutin lah mekanisme partai, wajar, wajib gitu segala kayak gitu. Nah kebetulan kan saya bukan pengurus partai, saya bukan kader partai. Dan tugas saya berjuang hari ini bagaimana menggagalkan Ganjar jangan jadi presiden. Untuk siapa? Untuk Mbak Puan. Saya ada di Pak Prabowo, hari ini mendukung Pak Prabowo karena apa? Pengen mengganjal Ganjar jangan sampai menang. Alasannya apa? Ya alasannya gara-gara Ganjar. Ya kan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang di dalam itu yang menolak Puan. Tanpa menjadi mereka nanti itu masih ada ibu loh, mereka bisa melakukan ini, apalagi kalau ibu udah nggak ada. Jadi tugas kita hari ini sebenarnya adalah PDP itu, auranya PDP itu ada di Mbak Puan, bukan di Ganjar atau anak ibu yang lainnya, bukan. Aura yang penting auranya, aura kepemimpinan. Sama seperti ini, anak Soekarno banyak,
istrinya banyak dan segala macam. Yang dapat auranya siapa? Ibu Megawati. Ini kan masalah aura kepemimpinan yang meneruskan terahnya Soekarno. Nah, termasuk di PDIP hari ini. Yang melanjutkan ini siapa auranya gitu loh. Padahal anak ibu ada 3. Ya kan? Pernah saya diskusi dengan para senior dalam segala. Ya saya bilang auranya doang saya lihat. Auranya ada di Mbak Puan, bukan di yang lainnya. Mau secara biologis dia anak laki-laki nggak ada ngaruh. Kita di sini tidak bicara gender, kita bicara demokrasi, kita bicara ideologi, gitu. Kita bicara tentang kebangsaan. Bangsa ini harus dipimpin orang-orang yang berpikir tentang ideologi yang kuat tentang bangsa ini, gitu. Bangsa ini harus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kuat dalam selai pengetahuan, yang paham ideologi politik. Kalau kita dukung Ganjar, saya dukung Ganjar, ya sama-sama aja saya mengkhianati Mbak Puan. Orang saya yang tanggung jawab kalau didorong Mbak Puan. Makanya kalau ada orang bilang ke Mbak Puan berkhianat dengan Mbak Puan, kalau tidak didukung Mbak Puan, so tahu mereka. Kasih tahu aja mereka so tahu itu. Berarti mungkin mereka itu belum tahu nih, belum paham pesannya Bang Taufik, almarhum Bang Taufik. Ya. Politik itu adalah pengabdian. Mungkin seperti itu, Pak. Betul, memang politik kan pengabdian. Maka kalau hanya sekedar mencari sesuatu di politik segala macam, mungkin dari awal saya sudah kaya kali. Udah dapat sesuatu gitu. Kalau saya hanya main jual-jual Puan doang kan. Tapi saya tolak mentah-mentah. Karena tugas saya hari ini bagaimana menjaga Mbak Puan ini pasca ada ibu, bukan hari ini bos, bukan hari ini. Kalau hari ini mungkin mereka pada meremehkan saya lah, wajar. Itu emang siapa Ridwan kan kayak gitu. Tapi pasca ada ibu nanti nih bos, yang ngeri gitu. Itu doang. Berarti dulu itu teman-teman yang pro Puan itu ada pesen-pesen nggak Pak? Ya itu kan banyak lah, itu kan aku anggap sempalan lah yang sempalan dari saya. Karena kan ide gagasan saya membangun Puan Presiden itu kan saya. Kemudian pada eksistensi saya merasa orang topik kemas, saya bawa Puan, saya merasa orangnya ini dukung Puan segala macam. Itu dinamika wajar lah kayak gitu. Tetapi mau saya garis bawahi sesungguhnya adalah bahwa sesungguhnya saya meyakini seyakin-yakinnya, walaupun ada mekanisme partai yang ada harus hari ini sampai hari detik ini ya Ganjar diusung, mereka tidak akan pernah mau dukung Ganjar. Saya yakin. Oke. Saya yakin banget itu. Berarti kita hari ini tanya dong alasannya apa kalau dia tidak akan mendukung Ganjar gitu. Iya, alasannya apa Pak? Itu alasannya apa Pak? Ya sekarang alasannya sederhana, bos. Sederhana banget. Masih ada ibu aja, orang-orang Mbak Puan itu di dalam banyak yang digergaji, bos. Banyak yang digergaji, banyak yang nomor urutnya dipindah-pindahin. Itu incumbent masih nomor 5, lucu. Ya kan? Ada orang yang sudah belain tiba-tiba nggak boleh nyalek sampai Mbak Puan harus meminta kepada ibu. Dia harus nyalek gitu. Banyak hal sebenarnya sih saya dapat informasi di dalam kayak begitu. Apalagi kalau ada ibu kayak gitu, habis Mbak Puan tadi dalam itu sama orang-orang itu. Saya tahu geng-geng itu siapa aja itu, ngerti saya memang mereka semua gitu loh. Terus bicara ideologis, sama dia ideologis dari mana? Emang dulu asal dari mana dia? Kayak gitu. Kalau mau buka-buka, ya paham lah situ lah. Kayak gitu ya. Kita ngerti lah. Sesuai pesanan. Yang aneh, saya punya sejarah. Saya punya sejarah 27 Juli hampir mati belain PDI Perjuangan. PDI waktu itu ya kan. Hampir mati, nyawa saya hampir mati di dalam.
di posko mahasiswa. Waktu penjemput saya ada di dalam segala macam. Terus saya pernah dekat dengan ibu dalam Pak Topik Kemas di Tebagusan segala macam. Ternyata saya punya sejarah itu dimusuhin, bos. Gila gak? Kita punya sejarah di dalam itu dimusuhin. Siapa yang musuhin kita? Orang-orang gak punya sejarah. Gak punya sejarah. Dia gak punya sejarah di dalam, gitu loh. Terus ketika kita bercerita tentang kita punya sejarah, dia gak suka. Ya karena dia gak punya sejarah. Karena dia gak punya sejarah. Sapanya saya sombong lah, apa siapa yang sombongin dari saya? Duit dia gak punya, jabatan gak punya, bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi kita dibilang sombong, kan lucu. Tapi gak apa-apa, kita ngalir aja, kita buktikan aja gitu loh. Gitu. Saya hanya berpesan satu, Mbak, saya ada di luar tetap jagain Mbak. Saya ada di Prabowo untuk menjaga supaya Ganjar jangan sampai jadi presiden. Pertama adalah kalau seandainya Ganjar jadi presiden, tambah mengengkek orang-orang ini akan mengatur di dalam. Oke. Tambah mengengkek orang-orang ini untuk membersih bisikan-bisikan. Gitu. Masa seorang anak sampai kalah gitu loh. Udahlah klasik lah, itu mah dulu demokrasi, udahlah klasik lah, itu kita paham lah memang kayak gitulah. Kalau mau dipahami aura, yang penting tuh auranya PDIP itu ada di mana hari ini? Ya. Ada di Mbak Puan. Jangan lupa itu. Saatnya 2024 ini Mbak Puan yang harus tampil. Seharusnya gitu ya Pak ya. Memang harus, tapi kalau seandainya sampai 2024 Mbak Puan nggak bisa tampil, mohon maaf, Ibu tidak ada, habis. Berarti ini kalau Pegang mulut saya, habis besoknya. Mbak Puan tidak akan pernah bisa tampil lagi, karena peluang untuk Mbak Puan tampil tahun 2024 ini. berarti kalau ini Pak, kalau Prabowo itu wakilnya Mbak Puan, Abang setuju nggak Pak? Itu yang kita impikan, yang kita harapkan. Kalau Tadi kan sudah bilang, itu mau kembalikan ke perjanjian batu tulis, gitu. berarti ini udah Dulu kan kemarin aku dapat bocoran, memang sudah ada kesepakatan itu, tapi ditolak. Alasannya PDIP menang, PDIP harus nomor 1, kan begitu. Padahal kita kan harus tahu sejarah juga kan kayak gitu, ngalah dulu lah selangkah kan kayak gitu, nanti maju dulu, ya enggak? Tapi kalau Prabowo Ganjar ngapain gitu? ya juga itu. Ya, kalau Prabowo Ganjar dengan saya bubar langsung. Berarti dia Bang, berarti tidak patuh sama tidak tahu kodenya senior. Apapun makanannya, teh botol sosro, minumannya, nggak patuh itu, nggak tahu kode, nggak tahu kode itu. Jadi lucu kadang-kadang saya juga kata, wah orang bodoh begini-gini saya tahu atau apalagi ini banyak nih kata, wah bodoh dukung Ganjar, orang Puan dalam tawa saya. Lah kan Puan kok pemenangannya ya iya betul, kan partai dia. Iya partai. Dia harus nurut apa partai lah. Tapi kalau ngomong secara jujur, nangis gak Mbak Puan? Nangis. Begini. Kok jadi begini gitu? Suruh ngomong jujur Mbak Puan. Nangis gak ada? Nangis kok. Dan saya yakin juga ibu juga pasti akan ngambil keputusan ini berat dari mengusung Ganjar. Kecuali ya track record Ganjar itu hebat di mata saya. Keren gitu. Ya kan, saya mungkin mendukung Puan mau babi buta lah. Oke, mungkin saya bisa disalahkan gitu. Mungkin gitu. Lu mau subjektif aja lo sama Puan lo ya kan, karena nggak suka aja lo sama Ganjar gitu. Mungkin kalau memang Ganjar itu hebat ya, penilaiannya secara subjektif, objektif segala macam kita lihat itu keren. Mungkin saya salah, boleh dikatakan. Terus apa hebatnya gitu loh? Dibandingkan Bapak tuh apa gitu? Apa gitu loh? Oke Pak. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan Mbak Puan ya apa gitu? Orang dia jadi gubernur aja Puan kok yang iniin, yang mau menangin. Iya, iya. Terus sekarang menjadi presiden Puan lagi mungkin menjadi presiden Mbak mohon maaf Mbak jangan lah Mbak udah.
Udah, mendingan Mbak sendiri yang maju, gak usah takut. Oke Bang, berarti itu pesan-pesan dari Ketua Gema Puan Maharani. Besok kita lanjutkan lagi Bang. Oke. Makasih Bang. Salam Pancasila. Salam Pancasila begini Bang, salam Pancasila gitu. Itu kan, Katanya. itu kan ibu. Ah, ya, ibu. Kalau Puan Ibu begini, Iya, salam iya, Pancasila. salam.